Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Betty Maser, di channel aku Mamiti. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku ya, Betty Maser. Makasih. Kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara kita tahu ya, ini dari sudut pandang laki-laki ini. Misalnya gimana caranya laki-laki tahu kalau cewek itu lagi sakni. Jadi ini khusus buat buat wawasan ketika kalian baru menikah terus pengen banget langsung punya momongan gitu. Jadi biar ketika berhubungan tuh waktunya tepat dan bisa memungkinkan supaya cepet gitu dapat anaknya ya. Kan ikhtiar boleh, selebihnya kita serahin sama Allah. Semoga cepat diberikan keturunan. Oke teman-teman, langsung aja. Di sini aku mau ngebagiin gimana caranya kita tahu kalau cewek itu lagi pengen. Karena memang kalau misalnya kita perhatiin, itu tuh memang ada ciri-cirinya gitu. Jadi buat kalian pasangan muda, pasangan yang baru menikah ataupun yang dekat-dekat hari mau menikah, kalian wajib simak ini ya. Dan aku peringatin sekali lagi buat anak-anak yang mungkin belum menikah tapi sudah di atas umur, sudah masuk umur ya 17 tahun ke atas mungkin lah ya. Ini perlu ya buat wawasan aja, ambil sisi positifnya aja. Dan untuk adik-adik yang masih di bawah umur itu stop sampai di sini, cari ke channel lain ya yang lebih cocok untuk usia adik. Oke? Stay nonton, ambil sisi positifnya aja, berpikir positif. Cewek itu kalau dia mulai sakni itu ada gelagatnya, ada tingkah lakunya, dan ada juga fisik yang menandakan kalau dia tuh sakni gitu. Yang pertama itu suhu basal tubuh tuh meningkat ya. Terus yang kedua itu tuh bawaannya tuh udah happy aja. Kan ada kalau cewek tuh kayak mau PMS ya, mau menstruasi itu kan kayak dikit-dikit tuh emosian, terus kayak disenggol sedikit tuh pengennya ngebacok aja gitu kan. Nah ini tuh beda gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh udah mulai kepengen ya, udah mulai sakne kan, dalam tanda kutip kan kepengen nih, kayak kepengen dibuahi. Nah ini kalau misalnya kalau udah menikah gitu kan ya, kepengen ada hasrat-hasrat kepengen buat berhubungan badan. Nah jadi salah satu tanda yang paling umum itu adalah mudah becek. Jadi memang tuh kalau wanita itu udah nggak dipungkirin lagi ya, bahkan hampir sebagian besar tuh wanita pasti mengalami keputihan ataupun mengalami kayak rembes-rembes lendir gimana ya. Pokoknya tuh terutama yang belum menikah dan maksudnya masih gadis, masih perawan tuh kayak mudah banget sakni mungkin ya. Terus juga kayak kan dia tuh belum pernah merasakan seperti apa hubungan badan gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ada yang dengar orang ngomongin apa, terus kayak mencoba berpikir buat rasanya kayak gimana tuh kadang tuh suka ada ser-seran sedikit gitu kan ya, iya nggak sih? Kalau cewek sakni itu tuh kayak lebih ke perasaan gitu. Jadi kayak kayak malu diungkapkan tapi bisa dirasakan gitu loh. Gimana sih? Kalau cowok kan kalau misalnya dia udah mulai naik tuh tegangannya kan kelihatan gitu kan, kelihatan dia mungkin keras, mungkin tegang gitu kan, kelihatan secara fisik. Tapi kalau perempuan tuh agak-agak susah gitu loh sebenarnya. Jadi kalau ketika foreplay, kalau benar-benar nggak menikmati ataupun kita tuh kayak udah asal masa bodoh, yang penting tuh main, yang penting main, nggak memikirkan kepuasan di antara keduanya, tuh kayak susah gitu, di identifikasinya tuh kayak susah ya. Nah indikasi yang selanjutnya itu adalah cewek itu kalau misalnya udah lagi hari-harinya sakne itu tuh kayak segala bentuk semua tuh kayak bikin dia tuh sakne gitu loh. Diliatin gitu aja dia udah langsung ngebales tatapan yang gimana. Terus gampang banget basah ya ketika baru disentuh aja gitu. Bahkan ketika awal-awal gitu, bahkan nggak diapa-apain juga dia tuh kayak ngalir sendiri gitu. Jadi
penting banget ketika kalian mau foreplay itu kayak ada kayak ada sentuhan-sentuhan ataupun gesekan-gesekan dengan tangan di area nunuknya itu ya, jadi biar tahu dia tuh udah becek atau belum. Ini juga terkait masa ovulasi perempuan gitu. Nih, jadi aku di sini mau ngasih tahu juga ya sekalian sama kalian. Kalau cewek itu rata-rata mulai sakne-saknenya tuh meningkat ya. Itu tuh ketika minggu-minggu kedua setelah menstruasi. Jadi 14 hari setelah dia menstruasi ya. Jadi jangan heran kalau 2 minggu setelah men itu tuh cewek itu jadi kayak agresif, terus kayak seluruh tingkah lakunya dia itu kayak mancing-mancing, kayak ngode-ngode supaya dihajar terus, supaya ya gimana lah pokoknya kalau orang lagi birahimah ya. Dan ini juga kadang tuh kayak pengantin-pengantin baru tuh kayak nggak sadar kalau misalnya saat-saat seperti inilah itu yang paling tepat banget dilakuin ketika pengen punya anak nih. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak habis nikah itu langsung pengen punya anak tuh sebaiknya melakukannya di seperti ini gitu. Tapi ya walau alam ya, semua waktu bisa, asalkan semua itu tergantung sama Allah. Yang penting kita tuh ikhtiar gitu. Bedanya itu kerasa banget loh teman-teman kalau misalnya kita itu benar-benar lagi dalam masa ovulasi atau masa subur. Itu tuh bedanya tuh kelihatan banget gitu. Jadi kalian perempuan tuh harus sadar, harus introspeksi, harus benar-benar memperhatikan diri kalian gitu. Jadi harus mengetahui, mengidentifikasi sendiri gitu. Jadi gimana ya supaya nantinya tuh bakal berguna bagi kalian gitu. Jadi eksperimen sendiri aja lah. Karena di minggu kedua setelah men itu tuh biasanya kita tuh kayak menjelang minggu kedua setelah men tuh kayak kita tuh gampang banget becek, terus kayak keluar lendir, tapi lendirnya tuh nggak kayak biasanya gitu loh. Biasanya tuh memang keluar lendir, cuman tuh enggak seelastis ini, dan ketika diambil terus diginiin itu tuh kayak mulur gitu loh. Jadi kalau misalnya biasanya lendir-lendir biasanya itu kan ketika digini-gini ini kan udah putus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi ovulasi, kita lagi benar-benar masa subur tuh, nah diginiin tuh nyampe panjang kayak gini tuh dia nggak putus. Dan kalau menurut aku juga kayak suhu badan kita tuh jadi anget-anget, bikin sakne gimana ya, anget-anget bikin tinggi gimana ya, pokoknya tuh kayak ada perasaan-perasaan di dalam tubuh yang mengundang kita tuh kayak menaikkan hasrat gitu loh. Ini terutama buat yang udah menikah ya. Kalau yang belum menikah mungkin nggak begitu kerasa, tapi kalau dia udah nikah terus tuh kayak ada kerasa gitu, jadi kayak panggilan jiwa. Terus juga ada koordinasi badan tuh yang kayak sejalan gitu loh. Jadi kayak perasaan kita, terus pikiran kita, terus kayak nunuk kita tuh kayak udah nggak perlu berkasih lagi itu, jadi udah nggak perlu dibecekin lagi, tuh udah becek banget ya. Dan itu yang biasanya mungkin main itu butuh foreplay yang lama, ini nggak usah butuh foreplay pun jadi, hanya butuh sentuhan-sentuhan sedikit ya buat pembukaan main itu tuh jadi. Dan rasanya juga beda ya teman-teman. Rasanya itu juga ketika kita ngelakuin ya, kita main itu di hari-hari ovulasi, di hari-hari menjelang ovulasi. Dan ovulasi itu tuh kayak gimana ya, kayak kita buat ngecapai orgasme, buat puas dan buat menikmati permainan tuh 80%, 90%, bahkan 100% kita bisa menikmati, karena memang sinkron antara birahi, antara nafsu, antara keinginan, antara kebutuhan dan lain-lainnya gitu. Pokoknya antara tubuh kita dengan pikiran kita tuh sinkron karena kita lagi butuh kayak gitu. Sebenarnya kalau ngebedain cewek lagi pengen sama nggak pengen itu tuh beda-beda tipis ya. Gimana? Susah-susah gampang ngebedain cewek tuh kepengen nggak pengen. Kadang kelihatannya pengen tapi itunya nggak mau basah. Kadang kalau misalnya dia bilangnya nggak pengen tapi itunya tuh becek banget basah gitu kan. Jadi beda. Jadi kayak apa ya?
ya itulah cewek tuh malu-malu ya. Jadi gimana tergantung laki-lakinya bawa situasinya aja sih. Karena ini beneran ya, nggak bohong ya. Kalau misalnya cewek itu udah mulai masuk kepengen, maksudnya dalam arti masuk untuk siap terjadinya pembuahan, maksudnya untuk kalau kalian yang pengen program hamil, itu bener banget kerasa di tubuh ya, terus juga kayak becek banget. Jadi buat kalian yang pengen banget ikhtiar buat dapatkan momongan, cobalah berhubungan ketika si istri lagi dalam masa subur ya, lagi dalam masa ovulasi ya, karena selain permainan itu menjadi enak banget, terus sama-sama bisa puas, itu juga bisa peluang besar buat bertemu antara sel sperma dan sel telur. Oke teman-teman, itu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya ke teman-teman kalian.